Setiap kali Selir datang untuk melayani malam, Sang Maharaja diam-diam menambahkan racun ke dalam teh, agar Selir merasa terpengaruh dan menginginkan hubungan dengan Sang Maharaja. Meski Sang Maharaja memiliki ribuan wanita di harem, namun dia tetap tak memiliki keturunan. Namun Sang Maharaja terus saja menikahi Selir-selir baru, untuk menutupi aibnya yang tak berdaya. Hingga suatu hari, Sang Maharaja terpaksa menunjuk Putri Jenderal Besar sebagai permaisuri, untuk merebut kembali 400.000 pasukan yang dikuasai Jenderal Besar. Ketika Sang Maharaja melihat lukisan Sang Permaisuri, bulu hidungnya yang lebat dan tahi lalat di wajahnya bagaikan bintang yang tersebar. Dalam sekejap ia timbul niat membunuh. Para pengawal menyarankan Sang Maharaja untuk mempertimbangkan situasi, karena ayah Sang Permaisuri memegang pasukan besar. Selain itu Sang Permaisuri yang dibesarkan di perbatasan, memiliki sifat yang tegas dan kasar, bagaikan seorang pria yang tidak mengejutkan banyak orang. Bahkan rakyat setempat sering menggunakan gambar Sang Permaisuri sebagai penjaga pintu untuk mengusir roh jahat. Mendengar ini, Sang Maharaja membayangkan gambaran mengerikan tersebut. Ia hampir ingin menabrak tembok dan mati. Lalu ia merencanakan sebuah trik untuk menjebak kematian Sang Permaisuri kepada musuh bebuyutannya, membiarkan jenderal besar dan musuhnya saling membunuh, dan dirinya menjadi pemenang terakhir. Setelah itu Sang Maharaja bersiap untuk membunuh Sang Permaisuri. Sementara itu, Sang Permaisuri sedang marah melihat lukisan Sang Maharaja, mengecamnya karena tidak hanya jelek, tapi juga berpikir terlalu tinggi. Ia memutuskan untuk memberi racun kepada Sang Maharaja pada malam pernikahan, agar ia jatuh tak berdaya, sehingga Sang Permaisuri bisa dengan mudah melaksanakan rencana untuk menyelamatkan pasukan besar, dan menyingkirkan Sang Maharaja dari tahta. Pada saat yang sama, dua bayangan hitam tiba-tiba muncul. Sang Permaisuri merasakan bahaya, langsung mematikan lampu, dan perkelahian sengit pun terjadi antara pengawal dan dayang-dayang Sang Permaisuri. Setelah beberapa gerakan, pengawal mulai curiga. Ternyata di sisi Sang Permaisuri terdapat ahli bela diri. Sang Maharaja tidak ragu lagi. Ia maju dengan pedang untuk menyerang Sang Permaisuri. Namun Sang Permaisuri melompat dan memberikan serangan yang hampir membuatnya kalah. Belum sempat balas serangan, Sang Permaisuri telah menancapkan tombaknya pada tiang di sebelahnya, hampir menembus seluruh ruangan. Sang Maharaja yang tidak terima kembali bertarung dengan tangan kosong. Namun jelas ia bukan tandingan Sang Permaisuri. Ia terjatuh karena pukulan keras dari Sang Permaisuri. Sang Maharaja menyadari bahwa ia bukan lawannya, dan buru-buru melarikan diri. Melihat pembunuh yang melarikan diri, dayang ingin mengejar, namun dicegah oleh Sang Permaisuri. Setelah gagal dalam upaya pembunuhan, Sang Maharaja harus menerima takdir untuk menikahi Sang Permaisuri. Sang Permaisuri yang mengenakan gaun pengantin diam-diam merencanakan bagaimana caranya memastikan keturunan dari ayahnya tetap memegang kekuasaan dan mempertahankan pasukan 400.000. Sementara itu Sang Maharaja sedang merencanakan bagaimana menghabisi Sang Permaisuri. Namun Sang Permaisuri merasa kehangatan tangan Sang Maharaja. Namun dia tidak mudah mengalah, justru memberikan perlawanan yang kuat. Sang Maharaja tak mampu menandingi kekuatan Sang Permaisuri. Dengan cepat menarik tangannya kembali. Saat itu pembantu datang melapor bahwa Selir sakit parah, meminta Sang Maharaja untuk menengoknya. Sang Maharaja malah meninggalkan Sang Permaisuri, langsung pergi menemui Selir yang sakit. Ternyata ia sengaja ingin membuat Sang Permaisuri cemburu, agar ia dan Selir saling bersaing. Apapun hasilnya yang diuntungkan adalah Sang Maharaja. Namun hasilnya membuat Sang Maharaja terkejut. Sang Permaisuri tidak cemburu. Bahkan ketika mendengar bahwa Sang Maharaja menginap di kamar Selir, ia malah merasa senang dan tidur lebih awal. Sang Maharaja yang kesal segera mempersiapkan racun untuk memberi pelajaran kepada Sang Permaisuri. Saat Sang Permaisuri hendak tidur, ia mendapat pesan untuk menemui Sang Maharaja. Dengan rencana bertemu dengan Sang Maharaja yang jelek, ketika hendak menyalakan lilin, pembantu menghalangi, karena Sang Maharaja memiliki